Dan pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut tentang perilaku menyimpang ini bersama psikolog sosial yakni Cassandra Putranto. Mbak Cassandra, selamat siang. Selamat siang, maaf saya psikolog klinis forensik. Iya, Mbak Cassandra, ini modus kasus pencabulan di tempat umum semakin bervariasi. Sebenarnya apa yang mendorong hal ini terjadi? Pada dasarnya ini adalah salah satu jenis gangguan kejiwaan terkait dengan gangguan fungsi seksual, di mana seseorang memiliki penyimpangan tersebut yang ditandai dengan ketertarikan atau keinginan untuk memamerkan alat kelaminnya dan melakukan aktivitas seksual di depan umum, terutama di depan orang yang tidak dikenal, sehingga dia memperoleh kepuasan. Nah, dalam penyimpangan tersebut ini tentu juga sudah ada kriteria klinisnya. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita melihat pelaku, ini ada belasan korban. Apa yang sebenarnya dilakukan atau dipikirkan pelaku untuk menentukan korban-korbannya? Pada dasarnya yang paling penting buat mereka itu adalah para pelaku seperti ini, dia mencari ekspresi atau reaksi-reaksi yang khas. Jadi misalnya memang mereka mengejar ekspresi takut, malu, kaget, lalu kemudian juga mungkin ada perasaan terhina dan lain sebagainya. Nah, ini yang dikejar, sehingga akhirnya dia memang mencari orang-orang yang dalam kondisi tidak waspada atau lengah. Nah, ketika orang-orang tersebut kaget dan menampilkan ekspresi yang diharapkan, justru itu semakin membuat mereka, para pelaku ini menjadi semakin senang. Jadi sebenarnya alasan pelaku untuk melakukan hal tersebut adalah untuk melihat ekspresi yang kaget atau sebal atau kesal, begitu ya, Mbak? Ya, jadi kepuasan seksual mereka diperoleh dari hal tersebut. Ketika mereka bisa merasa superior, mereka bisa membuat orang lain menjadi merasa terhina, kan mukanya kelihatan gitu. Jadi di situ letak kepuasan seksual yang diperoleh dari aktivitas yang tidak wajar ini. Artinya ketika dia memamerkan kelaminnya, seseorang yang tidak dikenal itu kemudian menjadi kaget, lalu kemudian juga ekspresinya juga mungkin menutup wajah dan sebagainya. Yang dikejar adalah ekspresi tersebut sebenarnya. Oke, nah kalau misalnya sekarang kita bicara tentang aksi preventif, apa yang bisa dilakukan oleh perempuan yang berada di tempat umum? Apakah ini bisa sesuatu hal yang dilihat secara kasat mata, orang ini mencurigakan atau tidak? Atau ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, perilaku seperti ini? Ya, sebenarnya sudah akan cukup terlihat adalah ketika orang-orang itu biasanya mereka memakai jaket atau mantel yang akan lebih mudah dibuka dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia akan mencoba berinsut-insut mendekati perlahan-lahan, lalu kemudian memanggil. Nah, ketika memanggil itu kan orang akan menoleh saja, sudah kelihatan akan terkaget karena merasa tidak kenal. Nah, pada hal ini sebenarnya yang harus dihindarkan adalah bagaimana setiap perempuan sebaiknya selalu ada temannya gitu, atau kemudian juga kalau pergi ke tempat-tempat tertentu jangan sampai berada di tempat-tempat yang sepi di mana tidak ada orang lain. Sebaiknya tetap berada di tempat yang ramai. Nah, apabila ini terjadi di tempat umum kepada perempuan, apa hal pertama yang harus mereka lakukan sebenarnya? Yang jelas sebaiknya para perempuan tidak dengan mudah untuk menoleh atau melihat atau memenuhi panggilan, ya, karena kalau misalnya memang dipanggil dengan bukan nama, sebaiknya jangan menoleh. Biasanya kan mereka akan manggil kakak, tante, mbak, dan lain sebagainya gitu ya. Jangan langsung menoleh, dan sebaiknya lalu kemudian pergi ke tempat yang ada orang lain supaya para pelaku ini tidak bisa menjalankan modusnya, tidak bisa menjalankan apa yang diinginkannya. Kalau berteriak itu mungkin nggak meminta tolong secara refleks gitu, Mbak? Teriak itu sebenarnya juga adalah sesuatu yang diharapkan oleh pelaku. Jadi justru sebaiknya jangan berteriak. Yang paling baik adalah justru tidak memenuhi keinginan, tidak memberikan ekspresi yang diharapkan, sebaiknya diacuhkan atau tidak dipedulikan. Justru sebaiknya ada orang di sekitar yang mungkin bisa menemani dan bisa dipanggil, misalnya boleh panggil, tetapi tidak perlu dengan ekspresi yang kaget atau panik gitu, karena justru itu yang dikejar oleh mereka. Oke, jadi harus tetap tenang, waspada, dan jangan terlihat panik. Terima kasih Mbak Cassandra Putranto telah bergabung bersama kami memberikan pencerahannya soal hal ini di Metro Siang.